Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, malam kepada Ibu Delvara, SE, MSI, AK, CPE, CE, BKP, selaku dosen, pengampu, auditing 1, dan teman-teman yang berbahagia. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan kalaupun ada yang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kami dapat membuat tugas auditing 1 ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel Gibran yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kita yang bertemakan materialitas, risiko, dan strategi audit. Next. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Muhammad Fadel Gibran dengan NIM belakang 016, kemudian ada Verina Putri Anggraini dengan NIM belakang 062 dan juga ada Nabila Fitrianti dengan NIM belakang 136. Next. Adapun topik kita pada pembahasan kali ini, di antaranya yang pertama, ada materialitas pada tingkat laporan. Kemudian ada yang kedua, materialitas pada tingkat saldo akun. Yang ketiga, alokasi materialitas laporan keuangan ke akun. Yang keempat, hubungan antara materialitas dan bukti. Yang kelima, ada model risiko audit. Yang keenam, ada hubungan antara risiko audit dan bukti. Yang ketujuh, strategi audit awal. Yang kedelapan, strategi audit tambahan. Dan yang kesembilan, strategi hubungan dan siklus transaksi. Baik teman-teman, tidak usah berlama-lama, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi penyampaian materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, sebelum masuk ke topik yang pertama ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih yang dimaksud materialitas itu? Materialitas adalah besaran nilai, penghilangan atau salah saji, informasi, akuntansi yang mengakibatkan perubahan atas pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut. Penetapan materialitas ini membutuhkan pertimbangan audit yang profesional. Jadi bukan asal-asalan, ada pertimbangan profesionalnya. Nah, biasanya yang melakukan pertimbangan ini yaitu auditor yang memiliki pengalaman. Nah, agar dapatkan materialitas secara tepat, auditor harus memiliki persepsi siapa sih pengguna laporan audit atau laporan keuangan sehingga dia dapat menetapkan materialitas secara tepat. Agar lebih mudah memahaminya, saya akan kasih contoh. Nih, misalnya ada si A dan si B. A dan B ini datang ke toko mau belanja sepatu. Kemudian ditanya nih ke si penjual, berapa harga sepatu ini? Terus penjual bilang harganya 200.000. Kemudian si A nawar nih, karena menurutnya harga 200.000 ini mahal. Ditawarlah jadi 180.000. Tetapi si penjualnya ini tetap kekeh di 200.000. Kemudian karena menurut si A 200.000 itu mahal, maka si A tidak jadi membeli sepatu tersebut. Tapi ada si B yang menganggap 200.000 ini masih murah. Jadi dia belilah sepatu tersebut. Nah, selisih antara 200.000 dengan 180.000 itu sebesar 20.000 kan. Nah, itulah yang disebut materialitas. Jadi si A berpendapat bahwa 20.000 ini materialitas bagi dia. Sehingga 20.000 ini mempengaruhi keputusan dia. Sehingga si A yang tadinya ingin beli sepatu tersebut jadinya tidak jadi membeli sepatu tersebut. Sementara si B beranggapan bahwa 20.000 yang dianggap materialitas bagi si A itu menurut si B bukan materialitas bagi dia. Makanya dia tetap membeli sepatu tersebut. Jadi materialitas itu bisa jadi berbeda-beda. Nah, itu juga nanti ketika dalam proses audit.
materialitas tiap perusahaan itu akan berbeda-beda, tergantung kondisi masing-masing perusahaan tersebut, seperti contoh si A dan si B tadi. Jadi, sudah ada gambaran sedikit kan tentang materialitas ini? Jadi, dia dibilang materialitas kalau penghilangan atau salah saji dapat mempengaruhi pengambilan keputusan bagi para pengguna laporan keuangan. Next. Materi selanjutnya ini pertimbangan awal pada materialitas. Auditor melakukan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas dalam perencanaan auditnya, di mana penentuan materialitas dalam tahap perencanaan ini bisa jadi berbeda dengan tingkat materialitas yang digunakan pada saat pengambilan keputusan audit atau dalam mengevaluasi temuan audit, karena keadaan yang melingkupi suatu perusahaan itu bisa jadi berubah pada saat perencanaan dan juga pada saat pengambilan keputusan akhir. Dan juga depannya akan ada informasi tambahan tentang klien yang bisa diperoleh selama berlangsungnya pekerjaan audit. Nah, pertimbangan materialitas itu bisa mencakup pertimbangan kuantitatif, yaitu hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan, seperti laba sebelum pajak, total aset lancar dalam neraca, kemudian total ekuitas pemegang saham dalam neraca. Kemudian ada yang kedua, kualitatif. Kualitatif ini berkaitan dengan apa sih penyebab dari salah saji itu. Nah, di antaranya itu ada kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum, kemudian kemungkinan terjadinya kecurangan, itu ada syarat kredit dari bank yang mengharuskan klien untuk mempertahankan tingkat minimum dalam rasio keuangan. Kemudian adanya gangguan dalam tren laba, artinya laba secara konstan naik, tapi ada fluktuasi. Kemudian yang terakhir ada sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan. Ingat bahwa suatu salah saji secara kuantitatif mungkin dia tidak materialitas atau tidak material. Nah, atau juga tidak mempengaruhi pengambilan keputusan. Tetapi bisa jadi secara kualitatif dia materialitas karena penyebab yang menimbulkan salah saji tersebut. Nah, dalam perencanaan audit, auditor menetapkan materialitas pada dua tingkat. Yang pertama, pada tingkat laporan keuangan, yang kedua, tingkat saldo akun. Next. Selanjutnya ada materialitas pada tingkat laporan keuangan. Dalam membuat pertimbangan awal tentang materialitas, auditor harus menentukan tingkat materialitas awal secara keseluruhan untuk setiap jenis laporan keuangan. Materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan adalah jumlah maksimum yang membuat auditor yakin bahwa salah saja yang terkandung dalam laporan keuangan tidak mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Keputusan materialitas ini ditetapkan oleh auditor untuk merencanakan pengumpulan bukti yang tepat. Jadi semakin rendah materialitas itu, maka bukti audit yang dikumpulkan semakin banyak. Contoh nih beberapa panduan kuantitatif yang digunakan dalam praktik. Yang pertama, laporan keuangan dipandang mengandung salah saji. Jika terdapat salah saji 5% sampai 10% dari laba sebelum pajak. Yang kedua, laporan keuangan dipandang mengandung salah saji. Jika terdapat salah saji 0,5% sampai 1% dari total aset. Yang ketiga, laporan keuangan dipandang mengandung salah saji jika terdapat salah saji 1% dari total ekuitas dan liabilitas. Kemudian yang keempat, laporan keuangan dipandang mengandung salah saji jika terdapat salah saji 0,5% sampai 1% dari pendapatan kotor.
Namun, perlu diingat, panduan tersebut tidak ada ketentuan resmi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia tentang seberapa besar ukuran kuantitatif materialitas tersebut. Next. Materi selanjutnya ada materialitas pada tingkat saldo akun. Materialitas pada tingkat saldo akun ini adalah salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak boleh dicampur adukan dengan istilah saldo akun material. Suatu akun yang tercatat umumnya mencerminkan batas atas lebih saji dalam akun tersebut. Dalam pertimbangan materialitas pada tingkat saldo akun, auditor harus mempertimbangkan hubungan antara materialitas tersebut dengan materialitas laporan keuangan. Nah, oleh karena itu, auditor harus merencanakan audit untuk mendeteksi salah saji yang kemungkinan tidak materialitas secara individual. Tapi kalau digabungkan dengan saldo akun yang lain, itu bisa jadi material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Next. Materi selanjutnya, alokasi materialitas laporan keuangan ke akun. Nah, apabila pertimbangan awal auditor tentang materialitas laporan keuangan dikuantifikasi, maka taksiran awal materialitas untuk setiap akun bisa diperoleh dengan cara mengalokasikan materialitas laporan keuangan ke masing-masing akun laba rugi. Juga berpengaruh terhadap neraca dan karena akun neraca biasanya lebih sedikit, maka auditor umumnya melakukan alokasi berdasarkan akun neraca. Seperti contoh, bagaimana auditor melakukan pengalokasian aktiva pada PT ABC yang terdiri dari akun kas, terus ada akun piutang, kemudian persediaan dan total aset aset tetap, di mana masing-masing saldonya itu sebesar untuk untuk kas itu 500.000 dan persentasenya 5%. Ada akun piutang saldonya itu 1.500.000 dengan persentase 15%. Kemudian ada persediaan dengan saldonya itu 3 juta, persentase 30%. Terus ada aset tetap dengan saldo 5 juta dengan persentase 50%. Jadi totalnya itu untuk semua saldo, total saldonya itu jadi 10 juta dan persentasenya 100%. Nah, dari data tersebut, auditor menduga terdapat sedikit salah saji dalam kas dan total dan aset tetap. Dan juga lebih banyak salah saji dalam akun piutang dan juga persediaan. Berdasarkan pengalaman di masa lalu dengan klien, dengan asumsi bahwa taksiran awal materialitas laporan keuangan adalah 1% dari total aset atau sebesar 100.000, maka auditor bisa membuat dua alternatif dalam mengalokasikan materialitas laporan keuangan ke akun secara individual. Next. Kemudian ada alokasi materialitasnya dari data yang tadi. Jadi pada alternatif A, materialitas dialokasikan secara proporsional ke dalam setiap akun tanpa memperhatikan taksiran salah saji moneter dan biaya audit untuk mendeteksi salah saji tersebut. Sedangkan untuk alternatif B, alokasi materialitas itu lebih besar dilakukan untuk akun piutang dan persediaan karena kemungkinan salah sajinya itu lebih besar dibandingkan dengan akun kas dan aset tetap.
Dan juga biaya yang diperlukan untuk mendeteksinya itu diperkirakan lebih besar. Oleh karena itu, jumlah bukti yang diperlukan untuk akun-akun seperti akun piutang dan persediaan akan lebih kecil karena auditor sudah menerima bahwa akan ada salah saji 18% untuk akun piutang dan 50% untuk persediaan. Jadi jumlah bukti yang diperlukan lebih kecil karena resiko tingkat materialitasnya besar. Seperti yang akan saya jelaskan nanti di slide selanjutnya tentang seberapa pengaruhnya tingkatan materialitas dan juga jumlah bukti yang diperlukan. Next. Nah, untuk materi selanjutnya ada hubungan antara materialitas dengan bukti audit. Seperti kita ketahui kan, materialitas itu merupakan satu di antara dari berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor terkait dengan kuantitas atau jumlah bukti audit yang dibutuhkan. Jadi, semakin rendah tingkat materialitas itu, jadi semakin besar juga jumlah bukti audit yang diperlukan. Nah, ini jadi ada hubungan terbalik gitu. Jadi contohnya seperti kayak diperlukan lebih banyak bukti untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa saldo persediaan yang tercatat itu tidak salah saji lebih dari 100.000. Jadi kalau auditor semakin yakin bahwa saldo itu tidak disajikan salah lebih dari 100.000, maka butuh lebih banyak bukti dibandingkan dengan diyakini bahwa saldo tersebut tidak salah saji lebih dari 200.000. Artinya, kalau auditor sudah bisa menerima peluang terjadinya kesalahan itu lebih besar, maka bukti audit yang diperlukan akan lebih sedikit. Nah, kemudian ada semakin besar atau semakin signifikannya suatu saldo akun, maka semakin banyak jumlah bukti audit yang diperlukan atau biasa disebut hubungan langsung. Contohnya itu dibutuhkan lebih banyak bukti yang diperlukan. Nah, untuk persediaan yang berjumlah 30% dari total aset dibandingkan kalau persediaan itu hanya berjumlah 10% dari total aset. Nah, kalau materialitas dengan bukti audit itu hubungannya terbalik atau hubungannya negatif, sedangkan signifikansi saldo dengan bukti audit itu hubungannya langsung atau positif. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Verina Putri. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Fadel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resiko audit. Jadi, apa sih itu resiko audit? Nah, resiko audit adalah resiko yang terjadi ketika auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya. Atau suatu laporan keuangan itu mengandung salah saji material. Nah, semakin pasti auditor itu dalam menyatakan pendapatnya, maka semakin rendah resiko audit yang auditor bersedia menanggungnya. Jadi, contohnya kalau misalnya si auditor ini menginginkan tingkat kepastiannya itu 99%, maka si auditor ini juga harus bersedia menanggung 1% dari resiko audit yang akan terjadi. Jadi kayak berapapun tingkat kepastian yang diinginkan auditor itu, mereka itu juga harus bersedia untuk menanggung kemungkinan resiko audit yang akan terjadi. Next. Selanjutnya ini ada 3 unsur dari resiko audit. Nah, yang pertama itu ada resiko bawaan atau inherent risk. Nah, inherent risk ini adalah mengukur penilaian auditor atas kemungkinan terdapatnya salah saji material, baik itu berupa kecurangan ataupun kesalahan dalam suatu bagian pengauditan sebelum melakukan pertimbangan efektivitas pengendalian internal klien. Jadi singkatnya kayak gini.
Si resiko bawaan ini adalah resiko salah saji material dalam laporan keuangan perusahaan tanpa mempertimbangkan pengendalian internal. Nah, yang kedua itu ada control risk. Nah, resiko pengendalian ini adalah kemungkinan salah saji material dalam laporan keuangan perusahaan karena tidak ada pengendalian internal yang relevan untuk mengurangi resiko audit tertentu atau pengendalian internal yang tidak berfungsi. Nah, apa sih bedanya inherent risk sama control risk? Nah, kalau resiko bawaan itu berasal dari bisnis atau operasi tanpa penerapan pengendalian internal untuk memitigasi resikonya. Nah, sedangkan kalau misalnya resiko pengendalian itu muncul karena organisasi tidak memiliki pengendalian internal yang memadai untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan dan kesalahan. Nah, organisasi atau perusahaan itu juga harus nih membuat tinjauan berkala untuk memastikan keberhasilan sistem yang berkelanjutan. Nah, untuk mengurangi resiko itu secara efektif. Nah, perusahaan itu harus meninjau si sistem pengendalian internalnya itu biasanya tuh setahun setiap 1 tahunnya itu dan memperbarui pengendalian internalnya agar tidak terjadi resiko audit yang berulang. Nah, yang terakhir itu ada detection risk atau resiko deteksi. Nah, resiko deteksi ini merupakan resiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Nah, cara mengetahui si resiko ini adalah dapat dilakukan uji analitis atau analytical procedure dan tes uji atas transaksi. Next. Nah, di sini ada ilustrasi mengenai komponen resiko audit. Nah, resiko bawaan di sini kita ilustrasikan sebagai keran dan kesalahan-kesalahan audit yang terjadi sebelumnya itu kita ilustrasikan sebagai air yang mengalir. Nah, di sini tuh juga ada 2 saringan. Nah, yang pertama itu saringan yang pertama itu resiko pengendalian dan resiko deteksi. Nah, saringan yang menggambarkan sejumlah cara yang dilakukan klien dan auditor untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang bersifat material dari laporan keuangan. Nah, saringan pertama ini merepresentasikan tentang sistem pengendalian internal. Jadi, klien ini dapat memasang sistem pengendalian akuntansi internal untuk mendeteksi kesalahan yang bersifat material dan melakukan koreksi yang diperlukan. Nah, idealnya itu sistem pengendalian ini harusnya mendeteksi setiap kesalahan yang bersifat material sebelum dicantumkan di laporan keuangan. Nah, tetapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat beberapa resiko kesalahan yang akan terlewat, baik karena tidak terdeteksi melalui sistem pengendalian itu, bisa aja karena kerusakan atau ada kelemahan, ataupun terabaikan oleh seluruh sistem pengendaliannya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi yang di atas itu, kan kalau misalnya perusahaan itu kan harus meninjau sisi sistem pengendalian ini kan setiap tahun. Nah, gunanya tuh buat mengurangi si resiko-resiko bawaan dari sebelumnya. Jadi nanti dapat diperbaiki, dapat resiko bawaannya itu tidak dapat kembali lagi. Nah, saringan yang kedua ini merepresentasikan tentang prosedur-prosedur yang dilakukan auditor. Nah, auditor itu harus merancang prosedur-prosedur audit yang akan memberikan jaminan yang memadai bahwa si kesalahan yang bersifat material tersebut itu tidak akan terdeteksi dan dihilangkan dari laporan keuangan. Jadi, walaupun si pengendalian internal dan prosedurnya yang dilakukan auditor itu dapat mendeteksi adanya salah saji, tetapi kan selalu ada kemungkinan bahwa beberapa salah saji itu tidak dapat terdeteksi atau terlewatkan. Jadi nggak bakal pasti kalau misalnya kita udah melakukan 2 penyaringan ini, maka nggak bakal ada lagi resiko audit yang muncul atau terlewatkan kembali. Nah, kesalahan ini itu disebut dengan resiko audit. Nah, jadi meskipun di akhir itu masih terdapat resiko
audit, tetapi kan seenggaknya dari dua penyaringan ini kita tuh dapat meminimalisir resiko audit dari sebelum-sebelumnya, dari si resiko bawaan ini. Jadi nggak sebanyak seperti resiko di awal-awal sebelumnya. Next. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran hubungan antara risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Nah, untuk mengurangi risiko audit pada tingkat yang rendah itu dibutuhkan risiko deteksi yang cukup rendah saat risiko bawaan sama pengendaliannya itu cukup tinggi. Nah, contohnya itu kayak jika struktur si pengendalian internal ini efektif nih dalam mencegah atau mendeteksi adanya sejumlah kesalahan. Maka si auditor itu dapat melakukan pengujian substantif tetapi nggak seefektif biasanya. Nah, sedangkan kalau misalnya saldo akunnya ini lebih rentan terhadap kemungkinan salah saji, maka si auditornya itu harus menerapkan prosedur pengujian substantif yang lebih efektif dari biasanya. Nah, singkatnya kayak gini, kalau misalnya si resiko bawaan dan pengendaliannya itu tinggi, maka resiko deteksinya itu akan rendah. Nah, gimana sih caranya buat rendah? Nah, dengan cara si auditornya itu harus mengumpulkan lebih banyak bukti untuk mengurangi terjadinya salah saji dari prosedur substantif yang dia lakukan. Nah, yang sebaliknya itu kalau misalnya si resiko bawaan sama pengendaliannya itu rendah, maka resiko kalau misalnya si resiko bawaan sama pengendaliannya itu deteksinya itu tinggi, dikarenakan pengendalian ya Allah salah. Maaf banget ya Allah. Salah baca. Gimana dong? Terdikat aja. Ini gue stop record dulu kali ya. Gak usah, di pause. ulang, gue dari ulang lagi. Nah, selanjutnya ini ada gambaran hubungan antara risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Nah, untuk mengurangi risiko audit pada tingkat yang rendah, itu dibutuhkan risiko deteksi yang cukup rendah saat risiko bawaan sama pengendaliannya itu cukup tinggi. Jadi contohnya itu, jika struktur si pengendalian internalnya ini efektif nih buat mencegah atau mendeteksi adanya sejumlah kesalahan. Nah, si auditor ini dapat melakukan pengujian substantif tetapi tidak seefektif biasanya. Sedangkan kalau misalnya saldo akunnya ini tuh lebih rentan terhadap kemungkinan salah saji, maka auditornya itu harus menerapkan prosedur pengujian substantif yang lebih efektif dari biasanya. Jadi singkatnya kayak gini, kalau resiko bawaan dan pengendaliannya tinggi, maka si resiko deteksinya itu akan rendah dengan cara auditor itu harus mengumpulkan lebih banyak bukti untuk mengurangi terjadinya salah saji dari prosedur-prosedur substantif yang akan dilakukan. Nah, begitupun sebaliknya, jika si resiko bawaan sama pengendaliannya itu rendah, maka resiko deteksinya itu akan tinggi dikarenakan si pengendalian internalnya itu kan tadi dibilang efektif dalam mencegah kesalahan. Jadi hanya dibutuhkan sedikit saja bukti untuk mengurangi adanya salah saji. Jadi keduanya ini dapat mengurangi risiko audit pada tingkat yang rendah yang dapat diterima. Next. Selanjutnya ada resiko yang penting. Nah, resiko yang penting atau significant risk itu merupakan resiko audit yang memerlukan pertimbangan secara khusus. Resiko yang penting ini berhubungan dengan hal yang memerlukan pertimbangan dari transaksi-transaksi tidak rutin yang penting. Jadi contohnya itu pertimbangan digunakan dalam mengembangkan estimasi nilai wajar atau estimasi akuntansi yang penting. Nah, transaksi-transaksi tidak rutin ini merupakan transaksi yang tidak biasa terjadi. Nah, baik karena ukuran maupun sifat dasar transaksi.
Nah, resiko salah material ini mungkin lebih besar karena hal-hal yang memerlukan pertimbangan penting itu mengharuskan nih adanya estimasi akuntansi dan bisa juga terhadap asumsi terkait dampak yang mungkin ditimbulkan pada peristiwa-peristiwa di masa depan daripada si transaksi-transaksi yang biasanya. Nah, selanjutnya itu auditor dapat menentukan beberapa dari jumlah resiko yang diidentifikasi sebagai resiko yang penting yang memerlukan pertimbangan audit itu secara khusus. Nah, klasifikasi resiko yang memerlukan pertimbangan secara khusus penting dalam konteks respon auditor terhadap resiko. Jadi, secara khususnya itu pertimbangan ini tuh bahkan lebih penting untuk resiko yang penting daripada resiko-resiko yang biasanya terjadi. Nah, dengan caranya itu si auditor bisa mengevaluasi rancangan sejumlah pengendalian entitas termasuk prosedur-prosedur pengendaliannya dan memperoleh bukti kontemporer terkait apakah si pertimbangan tersebut itu diimplementasikan atau enggak. Nah, selanjutnya itu pertimbangan ini juga diperlukan saat auditor melakukan prosedur substantif secara khusus terhadap sejumlah resiko. Next. Selanjutnya ini ada berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas, resiko audit, dan bukti audit yang digambarkan sebagai berikut ini. Jadi yang pertama itu jika si auditor mempertahankan risiko audit secara konstan dan tingkat materialitasnya dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua itu jika auditor ingin mempertahankan tingkat si materialitasnya itu konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, maka resiko audit itu akan menjadi meningkat. Nah, yang ketiga itu ada jika si auditor menginginkan untuk mengurangi resiko audit, auditor itu dapat menempuh salah satu dari tiga cara berikut ini. Yang pertama itu bisa menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua itu bisa menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitasnya tetap dipertahankan. Dan yang terakhir itu bisa dengan sedikit menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Fitriani. Kepadanya dipersilakan. Baik, jadi selanjutnya itu ada strategi audit. Apa sih yang dimaksud dengan strategi audit? Jadi strategi audit adalah aktivitas yang pertama kali dilakukan dari seluruh rangkaian audit, yang mana aktivitas itu berupa dari proses penyusunan arahan atau petunjuk audit dan penyelarasan antara pemahaman auditor atas kegiatan auditan dengan fokus audit yang dilakukan. Sebelum kita lanjut membahas strategi yang ada di dalam audit, bahwasannya tujuan utama auditor dalam perencanaan dan pelaksanaan audit untuk pelanggaran risiko. Jadi, enter ini di cut, bisa kan ya? Bisa. Soalnya. Gue lupa nada bacanya dah. Suara headset lu juga kayaknya Kecil. itu enggak sih? Iya. Kecil ya? Kayak ter gitu. Oh, iya agak-agak dengung gitu. Ini kedengeran nggak? Kedengeran sih, cuman kayak ada setrum-setrumnya gitu loh. Ini masih. Udah enggak sih, udah enggak terlalu. Kalau gue masih enggak? Nah, udah aman. enggak. Enggak sih. Enggak. Ya udah, baca sini. Coba ngomong lagi. Enggak. Oh, enggak. Aman. Enggak.
Suara enggak. Suara tadi yang kedua nggak bersuara. Yang suara yang pertama tadi kedengeran, yang keduanya udah enggak. Sekarang coba ngomong lagi aja. Tes. Udah. Ini gue ulang dari set awal lah. Lalu selanjutnya itu ada strategi audit. Apa sih yang dimaksud dengan strategi audit? Jadi strategi audit adalah aktivitas yang pertama kali dilakukan dari seluruh rangkaian audit, yang mana aktivitas itu berupa proses penyusunan arahan atau petunjuk audit dan penyelarasan antara pemahaman auditor atas kegiatan auditan dengan fokus audit yang dilakukan. Jadi sebelum kita lanjut membahas strategi yang ada di dalam audit, bahwasannya tujuan utama auditor dalam perencanaan dan pelaksanaan audit untuk mengurangi risiko. Jadi seperti risiko bawaan dan risiko-risiko yang di dalam audit ini dikurangi pada tingkat yang sangat rendah. Sehingga tentunya nanti di sini dalam rangka untuk mendukung daripada suatu pendapat atau kesimpulan yang disampaikan auditor yang mana terkait dengan laporan tersebut. Apakah laporan yang disajikan secara wajar atau tidak? Wajar di sini tentunya dalam segala hal yang sifatnya material. Jadi proses supaya mengurangi daripada risiko terkait yang melakukan audit di dalam laporan keuangan, maka di sini memang diperlukan bukti-bukti. Makanya kedudukan daripada bahan bukti ini sangat penting sekali. Sehingga inti daripada kegiatan audit di dalam pemeriksaannya, salah satunya itu adalah mengumpulkan bahan bukti, kemudian melakukan analisa atas bahan bukti yang ada. Bahan bukti ini nanti diperbandingkan, kemudian dianalisa atas asersi. Asersi ini berkaitan dengan pernyataan dari manajemen yang tertuang di dalam laporan keuangan, sehingga nanti bisa diketahui apakah hal-hal yang sifatnya material atau immaterial, sehingga nanti bisa dinilai atas kewajarannya daripada laporan keuangan tersebut. Strategi audit dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pendekatan terutama substantif. Auditor mengumpulkan semua atau hampir semua bukti audit dengan menggunakan pengujian substantif dan auditor sedikit meletakkan kepercayaan atau tidak mempercayainya pengendalian intern. Dan yang kedua itu ada pendekatan tingkat resiko pengendalian taksiran rendah. Auditor ini meletakkan kepercayaan moderat atau pada tingkat kepercayaan penuh terhadap pengendalian. Dan sebagai akibatnya, auditor hanya melaksanakan sedikit pengujian substantif. Lalu ada unsur strategi audit. Yang pertama ini ada tingkat risiko pengendalian taksiran yang direncanakan. Dalam artian memperkirakan risiko-risiko yang mungkin bisa saja terjadi di dalam melakukan kegiatan audit. Dan yang kedua ini ada luasnya pemahaman atas pengendalian intern yang harus diperoleh. Jadi pengendalian intern ini merupakan pengendalian yang ada di dalam organisasi atau perusahaan yang dilakukan audit, yang bergantung pada aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, termasuk skala bisnis dan skala usahanya. Dan yang ketiga ini ada pengujian pengendalian yang harus dilaksanakan untuk menaksirkan risiko pengendalian. Ini sangat penting karena tujuan utama dari audit adalah minimalisir risiko-risiko yang terjadi, maka diperlakukan pengujian pengendalian. Dan yang terakhir ini ada tingkat pengujian substantif yang direncanakan untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang cukup rendah. Lalu ada hubungan antara strategi audit dan siklus transaksi. Strategi audit awal tidak diterapkan pada keseluruhan audit, tetapi hanya sebagai pendekatan alternatif untuk mengaudit asersi secara individual. Tetapi seringkali strategi audit awal diterapkan pada sekelompok asersi yang
terpengaruh oleh suatu kelompok transaksi dalam siklus transaksinya. Lalu ini ada hubungan strategi dan siklus transaksinya. Siklus pendapatan itu termasuk dari penjualan, penerimaan kas, dan penyesuaian penjualan. Siklus pengeluaran itu ada pembelian dan pengeluaran kas. Siklus jasa personil ada penggajian. Siklus produksi ada manufaktur. Dan siklus investasi ada investasi jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang terakhir ada siklus keuangan, itu ada utang jangka panjang dan modal saham. Dalam kebanyakan kasus, dua akun yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan adalah penjualan laporan laba rugi dan piutang usaha dalam neraca. Akun-akun tersebut merupakan salah satu dari sekelompok akun yang biasanya diidentifikasi dengan siklus pendapatan. Saldo penjualan dan piutang sering meningkat melalui transaksi penjualan yang rutin dan banyak. Selain itu, sebagian besar masalah penjualan berkisar pada penjualan yang tidak diklaim. Oleh karena itu, asersi keberadaan atau kejadian untuk kedua akun dipengaruhi untuk golongan transaksi penjualan. Tentu saja ekspektasi auditor mengenai efektivitas pengendalian internal yang terkait dengan penyelesaian transaksi penjualan diperhitungkan saat menentukan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan untuk dinilai penjualnya. Karena penerimaan kas dan transaksi penyelesaian penjualan serta transaksi penjualan mempengaruhi saldo piutang usaha. Maka ekspektasi auditor terhadap efektivitas pengendalian untuk ketiga jenis transaksi tersebut mengembangkan strategi audit pendahuluan untuk asersi piutang usaha. Lalu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah penyajian materi oleh kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kekurangannya dan saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.